Jadi kalau kita lihat sikap pemerintah dan rakyat Indonesia ini sepenuhnya menyatu mendukung perjuangan Palestina. Kutukan dekade ke-8 ini, kata Ehud Barak, ini maknanya adalah bahwa dalam sejarah Bani Israel tidak pernah mereka mempunyai negara yang berumur lebih dari 80 tahun kecuali hanya 2 kali. Jadi sekarang yang terjadi ini adalah dunia terbelah antara kelompok pro kemanusiaan dan kelompok anti kemanusiaan. Gaza akan menjadi kuburan tentara-tentara Israel seperti dulu Vietnam menjadi kuburan tentara Amerika. Amerika membunuh lebih banyak orang Vietnam, tapi Vietnam menang. Ya kan? Bosnia lebih banyak dibantai, tapi Bosnia merdeka. Yugoslavia hilang. Israel membunuh lebih banyak, tapi dia akan hilang dari peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya Deddy Gumelar dalam Anies Mata Menjawab episode ke-20. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua sahabat Gelora yang terus mengikuti Anies Mata Menjawab. Dan juga saya ucapkan terima kasih, selamat datang bagi para sahabat yang baru saja mengikuti Anies Mata Menjawab, sehingga angka-angka viewer kita setiap saatnya bertambah terus. Saya hanya ingin katakan, setiap Anda menyaksikan Anies Mata Menjawab, pasti indeks pengetahuan dan kecerdasan kita bertambah. Itu saja. Saya berdoa untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya sehat selalu. Dan satu hal yang paling penting, kenapa hari ini saya masih mengenakan syal Palestina. Hampir di semua belahan dunia empati tertuju pada Palestina, menjadi magnet kemanusiaan, menjadi magnet rasa yang terusik atas dasar penjajahan dan penganiayaan serta penindasan dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, untuk itu saya kira hari ini kita akan tetap masih membicarakan tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina. Maka tajuk hari ini atau judul hari ini yang kita akan bahas adalah Menjelang Palestina Merdeka dalam Anies Mata Menjawab di episode ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Palestina Merdeka. Pak Ketum, Pak Anies, kita menyaksikan di berbagai media dan platform, tentunya di media sosial, bahwa maraknya gairahnya atau kirohnya orang-orang bangsa di dunia ini tidak memandang agama apapun. Semua setuju, sepakat memberikan empati pada perjuangan bangsa Palestina ini. Bagaimana lihat kondisi saat ini? Paling tidak dalam minggu ini saja. Makasih Mbak Ming, dan juga saya ingin menyapa para pemirsa, sahabat Gelora dan siapapun yang menyaksikan acara ini secara rutin. Saya ingin mengapresiasi dulu aksi solidaritas Palestina yang kemarin baru saja berlangsung di Jakarta, Monas. Di Monas. Ya. Dan yang menarik dari aksi ini adalah karena ada banyak menteri yang hadir. Ya, Alhamdulillah, dan tentu saja biasanya kalau menteri hadir begitu kan pasti atas izin presiden ya. Pasti. Dan sebelumnya sudah didahului oleh bantuan pemerintah kepada Palestina. Yang dilepas oleh Pak Presiden Jokowi. Dilepas oleh Pak Presiden Jokowi, juga oleh Ibu Menlu dan Ibu Retno, dan juga Pak Menhan ya, Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau kita lihat sikap pemerintah dan rakyat Indonesia ini sepenuhnya menyatu mendukung perjuangan Palestina. Seperti yang sering saya ulang-ulangi, karena kita semua sadar bahwa memang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina itu adalah kewajiban agama, kewajiban kemanusiaan, dan juga amanat konstitusi. Nah, tapi sekarang saya ingin menjelaskan 7 tanda-tanda. Sebentar sebelum menjelaskan, dan mungkin sahabat Gelora juga tahu, kami pun 4 tahun puncaknya acara ulang tahun Partai Gelora juga bikin gerakan bagaimana kita menggalang dana untuk Palestina. Di Balikpapan kebetulan dipusatkan di Kalimantan Timur. Kemarin pun di Balikpapan alhamdulillah responnya luar biasa besarnya ya. Iya betul. Dan mungkin disaksikan di televisi nasional. Jadi puncak milad Partai Gelora yang keempat kita adakan di Balikpapan, dan disertai dengan aksi solidaritas Palestina yang dihadiri oleh masyarakat yang luar biasa antusiasnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, Bang Meing, ini 7 tanda-tanda Palestina sudah menjelang kemerdekaannya. Boleh nggak saya potong lagi?
Ada apa lagi? 7. 7 ya. Ini jangan bikin kecemburuan banyak orang lah. Menyebut-nyebut angka 7 karena Partai Gelora itu nomor 7. Lalu serangan pertama dari Hamas itu juga adalah tanggal 7. 7 Oktober. Ini, Ya. 7 Oktober. Ya kan? Nah sekarang tanda-tandanya ada 7 pula. Kok merangkai betul? Apa memang dipas-pasin atau memang analisa Pak Anies? Enggak juga sih. Angka 7. Ini Kebetulan? namanya kebetulan yang ditakdirkan. Oh yang ditangkap. Ini kebetulan yang ditakdirkan. Catat ya 7 pokoknya. Jadi yang pertama dari tanda-tanda ini Ya. adalah narasi keagamaan. Narasi keagamaan ya. Baik dari Islam maupun juga dari Non-Islam. Yahudi. Yahudi. Oh ya oke. Yang kedua itu adalah konflik global, terutama antara negara-negara sponsor Israel sebelum serangan 7 Oktober itu. Di antaranya Amerika ya. Sudah ada. Jadi antara Amerika dengan Rusia, Ya. Amerika dan sekutunya Eropa dan Rusia dan Cina, Ya. kan sudah terjadi konfliknya sebelumnya. Ya. Jadi serangan 7 Oktober ini ada dalam momentum geopolitik itu. Jadi karena perbedaan dari negara-negara, konflik antar negara sponsornya. Ya. Yang ketiga itu adalah dukungan publik yang sangat luas kepada Palestina. Gitu ya. Ya. Nah, yang keempat ini adalah Palestina telah menjadi isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan yang sifatnya global ya. Iya, Dunia. jadi bukan lagi isu perang Hamas lawan Israel. Tapi ini adalah isu pro kemanusiaan dan anti kemanusiaan. Ya. Yang kelima ini adalah krisis ekonomi yang sudah terjadi sebelum perang ini, dan perang ini akan terus berlanjut di tengah krisis ekonomi ini, dan ini mempengaruhi kemampuan pembiayaan terutama di pihak Israel sendiri. Yang kemungkinan besar sangat memperburuk perekonomian dunia juga. Iya. Nah, yang keenam ini adalah kita melihat perimbangan kekuatan militer Israel Hamas dan juga kekuatan organisasi perlawanan Palestina yang lainnya. Ini kelihatan ada perimbangan yang luar biasa. Ada perubahan yang terjadi pada perimbangan kekuatan ini. Yang tidak diperkirakan oleh Israel. Sebelumnya ya. Ya. Nah, yang ketujuh ini adalah kita perlu membaca psikologi Israel dan psikologi Palestina. Baik psikologi militernya maupun psikologi rakyat. Rakyatnya. Oh. Jadi rakyat militer Israel dan rakyat Israel. Kemudian militer Hamas dan organisasi perlawanan yang lainnya, dan juga psikologi rakyat Gaza dan warga Palestina secara umum. Jadi ini 7 tanda-tanda yang saya mau jelaskan secara singkat satu persatu. Mengapa 7 tanda-tanda ini akan menjadi tanda-tanda yang menyertai hari-hari menjelang kemerdekaan Palestina. Memang di episode yang lalu saya sudah menjelaskan ramalan Syekh Ahmad Yasin bahwa Palestina insya Allah akan merdeka pada tahun 2027. Atau Israel akan runtuh di tahun 2027. Ya. Dan Pak Ketum sering mengatakan bahwa akan hilangnya sebuah negara. Iya. Israel akan hilang dari peta. Jadi narasi keagamaan ini basisnya adalah teori siklus generasi. Ya. Jadi dalam sejarah bangsa Israel itu mereka pernah mengalami masa-masa tersesat selama 40 tahun yang disebut dalam Quran sebagai Qissatut Tih, gitu ya. Waktu mereka eksodus dari Mesir. Ya. Nah, lama masa tersesatnya di Gurun Sinai itu, kalau disebutkan di dalam Quran itu arba'ina sanah. Yatihuna fil ardh. Jadi 40 tahun mereka tersesat di gurun itu. Di bumi, tapi itu maknanya di Gurun Sinai. Nah, jadi kata Syekh Ahmad Yasin bahwa ini adalah umur satu generasi. 40 tahun. Nah, Israel itu berdiri tahun 1948. 48. Ya betul, 48 ya. Ya kan? Ya. Nah, 40 tahun kemudian, jadi pada 1997, 1998, Hamas berdiri. 40 tahun ya. Nah, sekarang ini menjelang 40 tahun lagi itu. Jadi yang dimaksud Syekh Ahmad Yasin itu 40 tahun menuju siklus kedua. 2027 itu. 2027 itu nanti pas
itu 80 tahun. Ya. Umur negara Israel ini dan 40 tahun umur perlawanan Hamas itu ya. Jadi 40 tahun ini adalah 40 tahun pertama ini adalah 40 tahun peaknya Israel. Memang di periode ini ada banyak jenggo di Israelnya sendiri. Dari zaman Moshe Dayan dan lain sebagainya. Ya, mulai dari Ben Gurion dan seterusnya. Jadi memang banyak jenggonya pada waktu itu. Nah, tapi 40 tahun kemudian peaknya di situ. Dan memang kalau kita lihat di tahun, terutama pada perjanjian Oslo ya, di awal tahun 90-an, di mana ya PLO, Fatah itu ya seperti sudah pasrah, tidak ada harapan untuk Palestina merdeka. Tapi tiba-tiba muncul satu perlawanan, dan sekarang ini perlawanan ini sudah luar biasa kuatnya. Saya beruntung karena di tahun-tahun awal itu, tahun 94, saya menjadi penerjemah bagi banyak pimpinan Hamas yang datang ke Indonesia untuk menjelaskan kepada masyarakat Muslim di Indonesia pada mulanya tentang apa makna berjuang untuk Palestina. Karena Palestina itu adalah Masjid Al-Aqsa itu kiblat kaum muslimin yang pertama. Ini adalah wakaf bagi kaum muslimin yang dibebaskan dulu sejak zaman Umar bin Khattab. Kemudian dibebaskan kembali dari tentara salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kira-kira generasi Hamas yang sekarang ini adalah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, tapi di sisi lain, kira-kira 1-2 tahun lalu kalau nggak salah, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak itu menjelaskan apa yang dia sebut sebagai kutukan dekade ke-8. Mbak Mim pernah dengar nggak? Yeah. Kutukan dekade ke-8 ini, kata Ehud Barak, ini maknanya adalah bahwa dalam sejarah Bani Israel tidak pernah mereka mempunyai negara yang berumur lebih dari 80 tahun kecuali hanya 2 kali. Yaitu kerajaan Nabi Daud, ini abad ke-11 sebelum Masehi, dan kerajaan Hasmonin misalnya. Ini abad kedua dan pertama sebelum Masehi. Itu pun gejala runtuhnya mulai terjadi pada dekade ke-8. Jadi angka 80 tahun itu angka keruntuhan, angka keramat ya bagi mereka ini. Dan Israel ini adalah negara ketiga yang mereka tidak tahu apakah ini bisa bertahan lebih dari 80 tahun atau dia akan hancur di sebelum 80 tahun. Nah, umurnya menuju 80 tahun ini. Nah, ini tinggal beberapa tahun ke depan. 3-4 tahun lagi kan. Ini dekadenya dalam perjalanan ke 80 tahun kan. Dari 48. Jadi Bami ini tahun 90-an kan kita menyaksikan ada satu negara yang hilang dari peta. Namanya Yugoslavia. Ya kan? Dan ada satu negara kecil yang dulu tidak pernah kita kenal. Yaitu Bosnia. Menjadi negara merdeka. Dan eksis sampai sekarang kan. Jadi negara muncul di peta dan hilang dari peta, itu peristiwa biasa dalam sejarah manusia. Saya juga beruntung bahwa pada tahun 94 waktu perang Yugoslavia itu saya menjadi penerjemah bagi teman-teman para pejuang kemerdekaan Bosnia waktu itu yang datang ke Indonesia. Kebetulan mereka itu karena belajar di Timur Tengah jadi bisanya bahasa Arab. Saya menerjemahkan dan alhamdulillah seperti pada waktu itu khususnya keluarga Pak Harto waktu itu ya. Pak Harto membangun masjid. Saudaranya Pak Prabowo Sutejo, ini artinya keluarga beliau juga ikut memberi bantuan yang besar kepada Bosnia. Dan alhamdulillah Masjid Muhammad Soeharto masih ada di Sarajevo sampai sekarang. Ya. Jadi dua narasi keagamaan ini baik dari kalangan dari Islamnya sendiri, maksudnya terutama dari para pejuang Palestina ini, karena ini kan narasi keagamaan begini ini penting karena ini membimbing orang untuk bekerja. Juga ada di kalangan orang Yahudi sendiri, para pimpinan elit di Israel sendiri juga meyakini persoalan ini. Ini satu ya, narasi keagamaan. Yang kedua, serangan 7 Oktober itu terjadi ketika perang Ukraina sudah hampir masuk usia 2 tahun ya. 2 tahun. Itu kan udah mulai capek. 2 tahun 2020 udah, tapi awal tahun Februari kan. Ini kan Oktober 2023 tapi akhir tahun. Jadi sudah hampir 2 tahun usia setahun lebih. Perang Ukraina itu.
Dan perang Ukraina ini adalah awal meletusnya secara terbuka perang antara negara adidaya. Negara daya. Jadi perang Ukraina itu bukan perang antara Rusia dengan Ukraina, Tapi negara ini perang antara Rusia pendukung dengan para pendukung Ukraina yang menggunakan Ukraina sebagai proksi mereka, proksi, betul. yaitu Amerika Dan NATO. dan Eropa. Ya, negara-negara Eropa lah. Dan Eropa menjadi zona yang paling tidak aman sekarang ini. Yang tadinya zona aman sekarang sudah menjadi zona konflik, ya kan? Dunia sudah menyaksikan bagaimana semua sanksi tidak membuat Rusia itu bangkrut secara ekonomi, ya kan? Malah yang terjadi adalah konflik atau wibawa Amerika secara keseluruhan terus menerus rontok, berkurang dan orang tidak lagi takut. Dan salah satu implikasinya adalah bahwa kemampuan kontrolnya kepada kawasan Timur Tengah itu menurun secara drastis karena perhatiannya ke sana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebelum serangan 7 Oktober itu, ini sudah pecah ini antara negara sponsor. Nah, Israel ini adalah negara proksi Amerika, Eropa dan juga Uni Soviet. Nah, sekarang para sponsornya ini sudah berkelahi. Ini ya. Israel bisa berdiri karena dulu sponsornya sepakat. Ya kan? Walaupun negara Israel sendiri sudah mulai ada dalam peta sejak tahun 1916 yang dibuat oleh dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dengan Prancis di pertengahan Perang Dunia Pertama. Gitu ya. Jadi itu sudah ada. Tapi dia muncul sebagai negara atas kesepakatan para pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 45. Ini kan 3 tahun kemudian kan? Setelah Perang Dunia Kedua selesai. Para pemenang dalam Perang Dunia Kedua ini yaitu Amerika, Eropa, dan Uni Soviet sepakat, oke, kita bikin negara baru namanya Israel ini untuk menampung para korban dari Eropa yang Holocaust tadi ini. Ya, betul. Pembantaian itu. Pembantaian Nazi. Nah, sekarang negara sponsornya atau kalau istilah Pak Fahri ini bandar tidak sepakat sudah itulah. Ya. Bohir pecah kongsi. Bohir pecah kongsi. Nah, ini yang membuat dukungan kepada Israel jauh melemah sekali. Dan kalau kita lihat Rusia sekarang ini lebih pro Palestina kan? Iya. Dan Amerika kan baru-baru ini juga kekalahan politik luar negerinya. Ya. Didukung misalnya pemilunya kalah dan sebagainya. Semuanya itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Cina juga lebih pro Palestina itu. Betul. Ya kan? Ya. Jadi sekarang Israel ini kehilangan banyak sekali pendukung dari superpower. Belum domestiknya kan, tapi ini kita bicara tentang dukungan negara superpower dulu. Okay. Jadi sekarang relatif dukungan Israel ini tinggal satu, yaitu Amerika. Eropa masih memberi dukungan. Perdana Menteri Inggris datang, Sunak datang, kemudian ada Sunak datang, kemudian ada Macron juga datang. Prancis. Semua kasih komitmen, kita tetap dukung. Tapi kenyataannya dukungan mereka pasif. Iya. Iya kan? Masih beroral. Nah, kenapa? Karena di negaranya mereka semua di demo. Atas penindasan ini. Atas penindasan ini, tapi juga kemampuan mereka memberikan dukungan sudah tidak seperti dulu. Iya, betul. Inggris bukan lagi Inggris yang menang dalam Perang Dunia Pertama. Dan terbagi dengan dukungan sama Ukraina kan masih tetap mereka. Masih. Jadi ini pecah konsentrasinya dan maksudnya momentum geopolitik ini atas pecahnya negara-negara sponsor Israel ini menyebabkan posisi Israel melemah sangat tajam secara geopolitik. Dan di momentum ini Hamas memberikan serangan telak kepada Israel. Jadi itu tanda yang kedua itu memang konflik atau terpecahnya, rontoknya mulai para sponsor untuk Israel itu. Iya. Yang ketiga kalau kita lihat ini tidak pernah dalam sejarah perjuangan Palestina dunia atau publik dunia ini memberikan dukungan yang luar biasa yang besar ini kepada Palestina. Coba kita lihat misalnya di PBB ya, di Dewan Keamanan, kan? Rusia, Cina, di Majelis Umum PBB kelihatan negara itu terbelah. Jadi isu Palestina ini membuat negara di dunia ini terbelah. Dan tiba-tiba saja dukungan yang besar sekali kepada Palestina. Itu ya, dukungan besar sekali kepada Palestina ini naik. Berbeda sekali dengan perjuangan Palestina sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya bukan hanya di level negara ya, yang kita lihat di PBB, tetapi juga di level rakyat. Demonstrasi antar
di seluruh negara sekarang, terutama di Amerika, di Eropa sendiri, istilahnya di negara sponsornya Israel sekarang ini, dukungan kepada Palestina luar biasa besarnya gitu. Luar biasa besarnya itu loh. Jadi sekarang yang terjadi ini adalah dunia terbelah antara kelompok pro kemanusiaan dan kelompok anti kemanusiaan. Nah, Israel dan sekarang Amerika ini masuk dalam kategori anti kemanusiaan. Karena sadis. Karena yang mereka lakukan di Palestina sekarang ini bukan menghancurkan Hamas, tapi membunuh warga sipil. Warga sipil, anak-anak, ibu-ibu, perempuan, hamil. Serangan udara untuk pembantaian sipil, ya kan? Jadi yang mereka bunuh bukan tentara Hamas, Al-Qassam, tapi justru warga sipil kan? Yang mereka lakukan adalah kejahatan perang, pembantaian. Genosida itu. Yang dilakukan Netanyahu sekarang ini sama yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic dulu di Serbia, kepada warga Bosnia itu ya. Ya kan? Jadi dunia sekarang terbelah antara kelompok pro kemanusiaan dan kelompok anti kemanusiaan. Dan demo-demo ini kalau kita lihat semuanya mengangkat ini bukan isu agama. Ini adalah isu kemanusiaan. Kebetulan kan kemarin juga di Monas itu kan dari berbagai tokoh-tokoh agama juga hadir. Ya, saya kira menunjukkan bahwa ini bukan persoalan isu agama lagi, tapi kemanusiaan yang paling kuat. Semuanya sudah terlibat ya. Jadi bahkan kemarin kan yang kita adakan di Balikpapan juga, kan, Ibu Yunita kan bukan Muslim ya. Bukan, iya ya betul, kan? Bukan. Tapi memberikan bantuan, bahkan melelang barang-barang mewahnya untuk Palestina. Iya kan. Jadi sekarang sudah menjadi dukungan publik yang sangat luas ini ya. Nah, poin yang keempat tadi yang saya sebutkan ini adalah isu kemanusiaan ini sekarang. Ini kalau yang tadi kan dukungan publik ini dari kalangan negara yang kita lihat dari negara superpower, dari negara di majelis umum dan juga demo-demo yang luar biasa ini. Sekarang isu kemanusiaan ini mulai berkembang sedikit menjadi bisa berbalik, bukan sekedar melampaui gerakan sekedar pro kemanusiaan. Sekarang ini kalau Israel terus melakukan pembantaian sipil di Palestina, di Gaza, gerakan kemanusiaan ini cepat atau lambat akan berkembang menjadi gerakan antisemit. Gerakan anti-Yahudi. Anti-Yahudi. Ini kan sekarang orang bertanya, dulu Anda dibantai oleh Nazi. Nazi, betul. Ya kan? Dan karena Anda dibantai, orang-orang Yahudi lah yang pertama kali mengembangkan teori tentang glorifikasi korban. Ya kan? Korban dalam pembantaian Nazi itu diagung-agungkan sebagai pahlawan kemanusiaan. Dan karena itu dijadikan alasan untuk menagih Eropa, menagih Amerika untuk terus membayar ongkos bagi Israel. Jadi itu seperti utang moral, utang budi bagi Eropa yang telah membantai Yahudi supaya terus bayar ongkos untuk Israel. Nah sekarang orang bertanya, Anda dulu dibantai dan kita bayar utang kepada Anda, sekarang Anda membantai orang lain. Ya kan? Jadi bedanya Israel sekarang dengan Nazi apa? Ya kan? Dan sekarang survei-survei menunjukkan bahwa gerakan antisemit ini, gerakan anti-Yahudi ini berkembang dan saya kira ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Saya tidak membesar-besarkan masalah ini ya, tetapi survei menunjukkan bahwa terutama di Eropa dan di Amerika, gerakan anti-Yahudi ini berkembang dan ini bisa menjadi nanti salah satu sebab kerusuhan sosial. Dan bisa seperti zaman Nazi juga. Iya. Orang Yahudi tidak akan aman di belahan dunia manapun. Dimanapun mereka berada. Cuma pelakunya bukan Nazi lagi. Bukan Nazi lagi. Tetapi rakyat yang pro kemanusiaan tadi itu yang melihat dia melakukan pembantaian di mana-mana. Begitu Yahudi. Jadi yang tidak aman bukan hanya orang Yahudi yang ada di Israel, tapi orang Yahudi yang ada di seluruh dunia. Betul. Nah, itu poin yang keempat ya. Ketiga. Jadi yang keempat tadi berkembangnya gerakan antisemit ya. Yang kelima itu adalah karena perang Ukraina ini kan, dan sebelumnya karena ada COVID ya, kan ada krisis ekonomi di dunia. Dan kalau kita lihat ini kan pasti berdampak kepada kemampuan pembiayaan Israel. Israel ini negara proksi, bergantung kepada sponsor. Dia bisa bertahan
kalau sponsornya jalan. Iya kan? Amerika pasti akan memberikan bantuan, tapi ongkos perang yang harus dibayar oleh oleh Israel sekarang ini akan sangat mahal. Ini bisa ratusan juta dolar per hari. Iya kan? Kalau targetnya adalah menghancurkan Hamas, itu target yang tidak akan tercapai. Sekarang kita lihat sudah ada 10 ribuan korban yang syahid, atau hampir 10 ribu korban yang syahid ya, karena ini angkanya bertambah ya. Iya kan? Tapi Hamas masih terus melakukan perlawanan. Jadi kalau kita lihat jumlah tentara Israel yang dibunuh oleh Hamas dalam serangan darat beberapa hari, lebih banyak, sepekan ini, banyak. Memang jumlah yang dibunuh oleh Israel dari warga sipil lebih banyak, tapi dia tidak membunuh tentara Hamas. Hamas tetap hidup. Ya kan? Hamas tetap hidup, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Perang ini akan lama dan Amerika harus terus mengeluarkan koceknya. Jadi sekarang Amerika harus membiayai banyak perang di dunia. Ukraina belum selesai. Masih tetap butuh dukungan pasti. Dan sekarang ini akan. Nah, cuma masalahnya kan baik Ukraina maupun Israel ini negara yang bergantung kepada sponsor. Iya kan? Iya. Bergantung kepada sponsor. Ini judulnya negara proposal. Negara proposal ya. Nah, yang keenam itu adalah perimbangan kekuatan militer dan intelijen. Serangan 7 Oktober ini menunjukkan bahwa ada lompatan pada kapasitas militer Hamas. Dan organisasi perlawanan yang lainnya. Begitu juga kapasitas intelijen mereka. Ya, secara teknologi, kalau teknologi pasti masih lebih maju Israel, tetapi karena dukungannya, kapasitas. Dan ini yang menarik. Hampir semua senjata Hamas sekarang ini adalah produksi dalam negeri. Produksi mereka sendiri. Kalau Indonesia itu pindad lah. Kalau Indonesia itu pindad. Jadi dia udah punya pindadnya sendiri. Udah ada pindadnya. Iya. Dia sekarang memproduksi sebagian besar senjatanya. Dan kita tidak tahu berapa besar. Tetapi kemampuan yang terlihat pada serangan 7 Oktober itu sangat berbeda dengan kemampuan Hamas. Dan itu tidak dihitung oleh Israel. Sebelumnya tidak dihitung oleh Israel. Sebaliknya sekarang ini Israel harus mendatangkan 300.000 lebih tentara cadangannya. Impor. Ya kan? Dan kita kembali lagi poin yang kelima tadi. Itu ongkos lagi kan? Ongkos lagi. Ya kan? Itu akan memakan budget yang lainnya. Industri pariwisatanya hancur. Sementara ongkosnya bertambah. Tetapi itu tidak memperkuat wibawa militernya. Ya kan? Sekarang dia akan sangat tergantung kepada serangan udara. Dan serangan udara ini hanya membunuh rakyat sipil. Kalau dia mau membunuh Hamas, dia harus melakukan serangan darat. Dan 1 minggu lebih dari serangan darat ini sekarang kan terlihat udah berapa banyak tentara Israel yang dibantai oleh tank-tanknya sendiri habis oleh Hamas. Kan? Artinya apa? Kemampuan intelijen Israel, kemampuan militernya, sistem pertahanan termasuk sistem pertahanan udaranya ini, Iron Dome-nya ini juga. Sekarang ini mitos yang hancur lebur. Ya kan? Kalau istilah orang ini ternyata bukan macan ompong, apa nih singa kertas. Jadi kalau anak-anak bilang ternyata Israel segitu aja. Iya, gitu bahasa kita itu ya. Jadi ini ada perimbangan dan karena itu saya yakin bahwa kalau perang daratnya ini berlangsung lama dan ini kelihatan akan berlangsung lama karena Israel sampai sekarang tidak setuju dengan adanya gencatan senjata. Ini akan berlangsung lama. Ini akan menjadi kalau istilah orang-orang di Abu Ubaidah ini yang terkenal juru bicaranya Hamas ini, Gaza akan menjadi kuburan tentara-tentara Israel seperti dulu Vietnam menjadi kuburan tentara Amerika. Karena taktik yang dilakukan oleh Israel sekarang ini itu taktik Amerika di perang Vietnam. Ya kan? Begitu juga taktik yang dilakukan oleh juga tentara NATO di perang Yugoslavia. Gitu. Perang Amerika di Vietnam itu hanya tertolong oleh Stallone sebetulnya. Rambo. Iya. Dia bikin Rambo seolah-olah dia menang. Nah ini poin yang ketujuh. Ini bagian akhir ini hampir sama dengan yang kedua. Tapi ini kita membandingkan psikologi Israel dan Palestina. Psikologi militernya maupun psikologi rakyatnya. Psikologi Palestina, baik tentaranya maupun rakyatnya. Kalau kita melihat sekarang ini kan mood perlawanan, ya di tengah begitu banyak korban sipil, kan kalau istilah orang ada luka yang membuatmu lumpuh.
tapi ada luka yang membuatmu bergairah. Nah, semua luka dan kesedihan yang ada sekarang di Gaza ini itu menjadi api perlawanan bagi orang-orang Palestina, baik rakyatnya maupun tentaranya. Sebaliknya, setiap ada satu tentara yang mati dari Israel sekarang ini, itu seperti satu persatu lilin yang mati yang menciptakan kegelapan. Dan jangan lupa, orang-orang di Israel ini kan semuanya punya paling sedikit 2 kewarganegaraan, 2 paspornya paling sedikit itu ya. Setiap saat mereka bisa terbang meninggalkan Israel. Dan sekarang saya ingin mengingatkan satu hal ya, yang saya ingat betul dalam perang Bosnia dulu ya, perang Yugoslavia. Ali Izzat Begovic dulu, presiden Bosnia dan pemimpin perlawanan Bosnia dulu, yang pertama. Waktu perang Yugoslavia itu berlangsung, kan mereka dibantai. Saya ingat betul dulu, salah satu wilayah pembantaian itu namanya Srebrenica. Itu ratusan ribu orang mati di situ. Saya pernah ke Sarajevo dan melihat itu. Kota itu kota yang sendu. Tapi Ali Izzat Begovic dulu mengatakan satu kaidah perang. Yang akan menang dalam peperangan ini bukan siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bertahan hidup lebih lama. Yang menang. Kaidah ini juga yang akan terjadi di Gaza. Ini akan terjadi di Palestina. Israel akan membunuh lebih banyak warga sipil. Tapi itu akan menjadi api perlawanan baru. Dan orang-orang Palestina saya lihat dia kesehariannya sudah terbiasa dengan mentalitas yang penderitaan, tertindas, pembunuhan dan sebagainya. Sementara orang Israel kan terbiasa hidup nyaman mereka. Iya, jadi kalau ada krisis ekonomi lagi, nanti habis ini ada perlawanan, mereka tidak kuat mengongkosi perangnya. Artinya mood mereka, psikologi mereka ini semakin hancur. Kesiapan mental yang berbeda ya. Iya. Tapi di sini berlaku yang saya sebutkan tadi kaidah itu. Yang akan menang dalam pertempuran ini bukan siapa yang membunuh lebih banyak, tapi siapa yang bertahan hidup lebih lama. Ya. Dari 7 indikator ini yang menurut Pak Anies tadi bisa dikatakan bahwa ini adalah analisis yang memungkinkan menjelangnya Palestina merdeka. Nah, jadi kesimpulan dari ketujuhnya ini kira-kira apa? Secara simpel. Insya Allah 7 tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang menyertai hari-hari menjelang Palestina merdeka. Ingat Bang Ming, Amerika membunuh lebih banyak orang Vietnam, tapi Vietnam menang. Ya kan? Bosnia lebih banyak dibantai, tapi Bosnia merdeka. Yugoslavia hilang. Israel membunuh lebih banyak, tapi dia akan hilang dari peta. Terima kasih. Sahabat Gelora, sudah jelas tadi bahwa bukan persoalan jumlah yang terbunuh berapa dalam perang, tapi sejauh mana satu negara atau suatu bangsa yang memiliki ketahanan atau kekuatan untuk bisa bertahan hidup sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita dan kita doakan Palestina merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya. Insya Allah mudah-mudahan kita dukung terus Palestina untuk menjadi bangsa yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Palestina merdeka.